Good morning, children. How are you today? Okay, I'm fine too. Thank you. Miss Restin hopes the children are healthy. Artinya Miss Restin berharap anak-anak semua masih dalam keadaan yang sehat. Okay, children, before we will study, we pray together now. Let's start. Put your hands up, go ahead, and close your eyes. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, now we want to learn. Bless us today. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu untuk Miss Restin. Nah, anak-anak, kita sudah berjumpa kembali. Jadi di minggu ini Miss Restin mengirim video pembelajaran tentang subtema handphone. Nah, melalui video pembelajaran subtema handphone, Miss Restin berharap anak-anak dapat mengenal jenis alat komunikasi khususnya handphone. Yang kedua, anak-anak dapat membedakan huruf vokal dan huruf konsonan yang ada pada kata handphone. Dan yang ketiga, anak-anak dapat menghitung jumlah huruf vokal dan huruf konsonan yang ada pada kata handphone. Oke, sebelumnya Miss Restin mau bertanya, siapa yang orang tuanya memiliki HP? Coba angkat tangan. Oke, Miss Restin yakin semua anak-anak orang tuanya pasti memiliki HP atau handphone. Kira-kira ada yang tahu tidak handphone atau HP itu artinya apa? Oke, tepuk tangan untuk anak TK. Jadi handphone atau HP adalah alat komunikasi media elektronik yang bisa dibawa kemana-mana dan bisa berkomunikasi melalui suara atau pesan singkat. Nah, anak-anak, fungsi handphone itu ada 3. Yang pertama, sebagai media hiburan. Di dalam handphone atau HP ada aplikasi untuk memberikan kita hiburan seperti YouTube dan musik. Yang kedua, sebagai media edukasi atau pendidikan. Nah, sekarang kita pembelajarannya masih secara online. Jadi Miss Restin mengirim video pembelajaran ke anak-anak agar anak-anak bisa belajar dari rumah dengan menggunakan HP. Dan yang ketiga, sebagai media bisnis. Nah, Miss Restin beri contoh. Miss Restin ini berjualan online, yaitu pakaian dan makanan. Miss Restin selalu memposting gambar-gambar makanan dan pakaian sehingga semua orang bisa melihat dan membeli barang dagangannya Miss Restin. Nah, anak-anak, dampak positif dari handphone atau HP yang pertama, mempermudah komunikasi. Artinya, melalui HP atau handphone, Miss Restin bersama orang tua dapat berkomunikasi tanpa harus bertemu secara langsung. Yang kedua, menambah pengetahuan teknologi. Artinya, dengan menggunakan HP, anak-anak dapat mengetahui teknologi tentang HP itu sendiri. Dan yang ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Artinya, melalui handphone atau HP, anak-anak dapat berkomunikasi dengan sesama teman. Nah, selain dampak positif, ada juga dampak negatif dari handphone atau HP anak-anak. Yang pertama, dapat mengganggu perkembangan anak dan kesehatan. Nah, jika anak-anak bermain HP terlalu lama, itu akan menimbulkan gangguan atau kesehatan pada anak-anak seperti anak-anak menjadi tidak fokus untuk belajar, anak-anak lupa waktu, anak-anak merasa cemas dan menjadi kecanduan dengan bermain HP itu sendiri. Yang kedua, efek radiasi, artinya jika anak-anak bermain HP,
diusahakan jangan terlalu dekat dengan mata. Karena apabila terlalu dekat dengan mata akan menimbulkan radiasi sehingga mata anak-anak akan menjadi merah dan menjadi rusak. Kalau mata anak-anak sudah menjadi rusak, berarti anak-anak tidak bisa belajar, tidak bisa ke sekolah, dan tidak bisa melihat. Dan yang ketiga, kurangnya interaksi sosial di kalangan masyarakat. Nah, kalau anak-anak sudah fokus dengan HP, berarti anak-anak tidak akan peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar anak-anak. Jadi Miss Justin berharap anak-anak mengurangi untuk bermain HP. Oke anak-anak, sekarang Miss Justin akan memperkenalkan tentang huruf vokal dan huruf konsonan. Nah, anak-anak, huruf vokal itu adalah huruf hidup. Kenapa Miss Justin katakan huruf hidup? Karena jika huruf tersebut digabungkan dengan huruf lain, maka akan menghasilkan bunyi yang jelas saat kita membacanya. Jadi huruf vokal itu ada 5, yaitu A, I, U, E, dan O. Nah, Miss Justin beri contoh. Di samping Miss Justin ini, Miss Justin memberikan kata saya. Nah, itu jelas pengucapannya karena ada huruf vokal yaitu huruf A. Nah, anak-anak, selain huruf vokal, ada juga huruf konsonan anak-anak. Jadi huruf konsonan itu adalah huruf mati. Kenapa Miss Justin katakan huruf mati? Karena jika huruf tersebut digabungkan dengan sesama huruf konsonan, maka pada saat kita membacanya, dia tidak akan menghasilkan bunyi yang jelas. Miss Justin beri contoh. Ini Miss Justin memberikan kata-kata yang terdiri huruf yang terdiri dari huruf konsonan itu menjadi sebuah kata yang tidak jelas saat Miss Justin mengucapkannya. Oke anak-anak, Miss Justin minta maaf. Jadi huruf konsonan itu ada 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Ada 21 huruf. Nah, anak-anak, jadi ini ada tugas untuk anak-anak mengerjakan di rumah. Di sini Miss Justin ada memberikan kata handphone. Jadi tugas yang pertama, anak-anak membedakan huruf vokal dan huruf konsonan yang ada pada kata handphone. Jadi di sini kira-kira huruf vokal yang mana dan huruf konsonan yang mana. Nah, yang kedua, setelah anak-anak membedakannya, anak-anak menghitung jumlah huruf vokal dan huruf konsonan yang ada pada kata handphone. Kalau anak-anak sudah bisa membedakan, berarti anak-anak bisa menghitung. Contohnya huruf vokal ini ada berapa dan huruf konsonan ini ada berapa. Nanti dengan bantuan orang tua bisa mendampingi anak-anak belajar di rumah untuk mengerjakan tugas tersebut. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang subtema handphone. Miss Justin berharap anak-anak selalu semangat dalam mengerjakan tugas yang Miss Justin berikan. Sebelum kita menutup kegiatan kita berdoa dulu ya. Oke, put your hands up, go ahead, and close your eyes. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, we have finished studying. Thank you for your blessing me. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, see you again. Kita berjumpa lagi di lain waktu. Baik,
Saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Konstantinus Duahdiu dan Ibu Angelina Kurniajuwita sebagai pendamping dalam pembuatan video pembelajaran bagi PAUD Terpadu Citra Bakti.